Hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat makna daripada perjamuan kudus, makna Ekaristi. Jika kita tidak datang ke perjamuan kudus, itu artinya kita menghindari Tuhan. Ya, saya ulangi, jika kita tidak datang ke acara perjamuan kudus, itu berarti kita menghindari. Bukan menghindari gereja, bukan menghindari hamba Tuhan, tapi menghindari Tuhan sendiri. Sebab apa? Sebab perjamuan kudus itu adalah acaranya Tuhan, maka disebut meja perjamuan atau perjamuan Tuhan. Mejanya sudah ganti saudara, kalau saudara lihat itu ditutupi, sudah ganti dari biasanya lebih tinggi, ini agak turun sedikit. Mejanya baru, kelihatannya mejanya biasa. Tetapi saudara itu disebut meja Tuhan, meja perjamuan. Tuhan yang mengundang untuk kita datang ke perjamuan dan dia sendiri yang menjadi tuan rumah. Kalau teman kita undang kita ke pernikahan, kita sungkan. Keluar kota pun kita datang. Keluar uang untuk transport, keluar uang untuk hotel, kita datang. Karena apa? Karena sungkan. Nah ini saudara-saudara, Tuhan undang, tapi kita sering menghindar. Kita enggak mau datang. Saudara-saudara, sebagian orang Kristen itu mengikuti perjamuan kudus dengan rutinitas, biasa saja karena sudah terlalu sering. Tetapi sebahagian lagi dengan antusias, dengan penuh semangat, dengan ketaatan kepada firman, dengan hasrat yang begitu tinggi oleh karena yakin bahwa perjamuan itu punya manfaat yang luar biasa. Barangkali karena terlalu sering gitu ya, sebulan sekali lalu dianggap ya biasa saja, rutin. Ada gereja lain yang diadakan 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, lalu majelisnya keliling dulu ke rumah-rumah jemaat. Tanyai, besok kamu perjamuan enggak? Besok perjamuan enggak? Ada pendadaran namanya, seluruh majelisnya, jadi enggak nganggur-nganggur majelisnya. Kalau disuruh pendeta baru kerja gitu enggak. Mereka tiap mau perjamuan itu keliling seluruh rumah jemaat dikelilingi. Dan jemaatnya kemudian dengan antusias berbondong-bondong datang ke rumah Tuhan. Untuk apa saudara-saudara? Untuk merayakan kematian Tuhan, merayakan kebangkitan Tuhan, untuk masuk dalam perjamuan Tuhan. Saya tidak tahu hati Anda terhadap perjamuan kudus itu bagaimana. Saya tidak tahu pengertian Anda tentang perjamuan kudus bagaimana. Tapi perjamuan kudus itu ialah bahwa Tuhan mengundang kita ke dalam perjamuan dan seharusnya kita sungkan. Teman kita, saudara kita undang kita, wah itu persiapannya luar biasa, baju pestanya disiapkan. Tetapi ke perjamuan kudus seringkali kita berpikir, besok lain kali masih ada. Saudara-saudara sekalian, kenapa orang antusias? Macam-macam sih, ada yang antusias karena terjadi kesembuhan, karena terjadi mujizat, karena ada pelepasan, ada janji macam-macam dalam perjamuan kudus. Tetap saja mikir dirinya sendiri, bukan karena mau berjumpa Tuhan, tapi karena mau dapat kesembuhan, mau dapat berkat. Manusia egois sekali ya. Tuhan hanya minta, mari bersekutu dengan saya, makan bersama saya, mari kita saling berbagi di dalam meja perjamuan itu. Tapi jemaat yang dipikir selalu, untungku apa kalau aku datang. Sehingga ada perjamuan kudus memang yang gegap gempita, ramai sekali, ribuan orang datang. Tapi tetap tujuannya supaya dia sembuh, supaya dia makmur, supaya dia sehat. Dan itu menurut saya sangat egois sekali. Sementara hati Bapa yang mengundang untuk perjamuan itu tercabik-cabik, terluka oleh karena sikap orang Kristen. Tapi saya mau tekankan Bapak Ibu sekalian bahwa memang perjamuan kudus itu, Ekaristi itu bermanfaat sekali. Manfaatnya apa? Nah, dari 5 atau dari beberapa ayat yang kita baca tadi ini ada 5 manfaat yang bisa kita peroleh. Yang pertama saudara-saudara,
dengan mengikuti Ekaristi. Ekaristi itu bahasa Latin ya, Eucharisto bahasa Yunaninya, ya bahasa Indonesianya perjamuan kudus, itu sama. Jadi Ekaristi, Eucharisto bahasa Yunani, Ekaristi itu bukan bahasanya gereja Katolik, itu memang bahasa Latin. Nah, kita pakai istilah perjamuan kudus ya. Ekaristi itu Katolik, Anglikan, Ortodoks itu pakai itu semua. Protestan pakai Holy Communion, persekutuan yang kudus, perjamuan yang kudus. Nah, dengan mengikuti Ekaristi, izinkan saya pakai istilah ini, biar saudara keren gitu ya. Dan sudah terlanjur disebar temanya di Warta Jemaat. Dengan itu kita bisa menikmati persekutuan, koinonia dengan Tuhan, dengan sesama. Di 1 Korintus 10 ayat 16-17 tadi dikatakan cawan adalah persekutuan dengan darah Kristus, roti adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Dalam Ekaristi, dalam perjamuan kudus, kita bisa bersekutu pertama-tama dengan Kristus sendiri. Sebab apa? Sebab dalam Ekaristi itu Kristus hadir. Hadirnya itu ada pendapat macam-macam. Saya sudah pernah jelaskan ya. Ada yang berkata, ketika imam berkata, inilah tubuhku, lalu rotinya berubah menjadi tubuh sungguhan. Inilah darahku, anggurnya berubah menjadi darah sungguhan. Ada yang berkata, dia cuma datang secara rohani. Ada yang berkata, itu adalah menolong kita untuk mengingat Bukit Golgota, apa yang Yesus lakukan di Kalvari. Tapi kita percaya saudara-saudara, di dalam perjamuan itu Kristus hadir. Kristus nyata. Walaupun gak kelihatan, tapi dia ada di dalam perjamuan ini. Nah, dengan perjamuan itu, dengan Ekaristi itu, pertama-tama kita bisa bersekutu dengan dia. Kita bisa menikmati perjumpaan dengan dia. Kata persekutuan atau koinonia dalam bahasa Yunani, communio dalam bahasa Latin atau communion dalam bahasa Inggris itu ya, itu sama semua istilahnya, diartikan sebagai persatuan, persekutuan dan persaudaraan. Dalam persekutuan kita dengan Tuhan, di situ tercipta persekutuan pula. Tercipta persaudaraan, itulah koinonia. Bersekutu berarti ada hubungan erat antara Allah dan manusia melalui Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dalam persekutuan itu Allah Tritunggal menyatakan dirinya. Allah Bapa menyatakan dirinya melalui Anak, melalui Roh Kudus. Dan itu nyata di dalam perjamuan ini. Saudara-saudara sekalian, selain dengan Kristus, kita juga boleh bersekutu dengan saudara seiman kita, dengan sesama kita. Karena apa? Karena kita makan dari roti yang sama, bahannya sama, dibikin adonan, lalu dibentuk-bentuk dari situ. Sampai sekarang memang gereja macam-macam. Ada yang pakai hosti, lebih simpel, ya. Ada yang pakai roti, ada gereja yang sampai sekarang nggak mau pakai hosti, pakai roti dipotong-potong. Jadi ada seksi wanita itu yang mempersiapkan. Dulu saya melayani di Semarang itu, tinggal di gereja, di sebelah kamar saya itu ada ruang khusus PWK, wanita. Nah, sebulan sekali, bahkan sebulan 2 kali, karena mereka kebaktian itu 3 kali. Nah, kebaktian 1 dan 2 dilakukan minggu pertama, kebaktian 3 dilakukan minggu ketiga waktu itu. Jadi sebulan 2 kali ibu-ibu itu kalau pagi-pagi jam 4 itu sudah rame di sebelah kamar saya. Saya masih ngantuk, mereka sudah ribut. Ngapain? Persiapkan anggur, anggurnya itu enggak boleh sirup, harus anggur sungguhan. Anggur biji loh saudara, apa anggur buah itu. Peres di situ pagi-pagi, saring, kemudian ditata di cawan. Demikian juga roti tawar, potong-potong, di situ nggak boleh potong hari Sabtunya,
Potongnya minggu pagi itu, potong-potong, kemudian disuguhkan. Nah, saya tidak tahu hari ini gereja itu masih pakai roti seperti itu, anggur seperti itu, atau sudah ganti. Di tempat kita sudah simpel ya toh. Sekarang malah gampang jadi satu, ada ayatnya lagi. Nah, saudara-saudara sekalian, dalam persekutuan itu berarti kita bersekutu dengan saudara kita karena makan dari roti yang sama, minum dari anggur yang sama, sumber yang sama. Bukan cuma sekedar pokoknya kita terima roti, kita terima cawan, tetapi ada filosofinya di situ, ada arti rohaninya di situ bahwa karena sumber roti itu satu, sumber anggur itu satu, itu berarti kita makan dari sumber yang satu, minum dari sumber yang satu, dan kita terikat di dalam koinonia, dalam fellowship, dalam persekutuan satu sama lain. Dan ini sangat penting dalam kehidupan kekristenan, saudara. Sebab persekutuan adalah bagian yang penting dalam kehidupan manusia. Persekutuan sosial saja itu penting. Apalagi persekutuan rohani. Setiap manusia pada hakikatnya memiliki rasa saling tergantung satu sama lain. Semua kita selalu tergantung, ada independen dengan orang lain. Hal itu menimbulkan munculnya rasa aman di dalam diri kita. Kalau kita bisa diterima orang, kita merasa dihormati, maka kita merasa aman. Ya, melalui persekutuan itu ada pengakuan dari orang lain tentang keberadaan kita, ada perasaan dicintai, ada perasaan dihormati. Dan itu kebutuhan yang mendasar dari kehidupan manusia. Sekali lagi persekutuan kita dengan teman-teman kita, dengan teman satu hobi barangkali, satu klub hobi, teman-teman kita di luar sana itu sudah berguna. Apalagi persekutuan kita dengan saudara seiman. Amin. Lebih bagus mana? Kita ketemu saudara seiman atau ketemu teman-teman kita di luar? Di luar hanya persekutuan sosial. Sedangkan di gereja itu ada persekutuan sosial sekaligus persekutuan rohani. Dan kita dapat double. Ya, walaupun orang gereja lebih rewel daripada teman-teman di dunia ya. Orang berkata ngurusi organisasi dunia gampang. Tapi ngurusi organisasi gereja mumet. Keinginannya sendiri-sendiri. Tersinggungnya lebih gampang di gereja daripada di luar. Sensinya tinggi di gereja daripada di luar. Di luar orang saling toleransi, tapi di gereja seringkali sensinya itu luar biasa tingginya itu. Tapi bagaimanapun saudara-saudara sekalian, fellowship kita, koinonia kita, communion kita itu sungguh luar biasa. Oleh karena itu, mari kita meningkatkan persekutuan kita, koinonia kita, mari kita meningkatkan fellowship kita dengan saudara seiman. Walaupun saling gesek gitu, di gereja itu kan saling menajamkan. Ya. Kalau cuci tangan kata orang itu ya 2 tangan, enggak ada cuci tangan 1 tangan itu enggak bersih. 2 tangan barulah bersih. Nah, seringkali kita bertahan, aku yang harus didahulukan. Nah, ini berkata, enggak, aku yang harus didahulukan. Nah, tapi di gereja itu dalam fellowship, itu dua-duanya harus saling membersihkan. Dan Alkitab berkata, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesama. Seringkali kita menghindar. Kalau kita mau dibentuk, kita mau dipertajam, Tuhan pakai teman kita. Tuhan pakai majelis, Tuhan pakai bahkan pendeta. Begitu kita menghindar, tumpullah hidup kita. Yang rugi siapa? Ya kita sendiri. Saya bicara yang dalam ini saudara. Seringkali kalau saya bicara ada yang berkata ngomong kok sembarangan. Sesukanya, enggak tahu perasaan saya, enggak tahu saya memang begini dari dulu. Saya sensi dari dulu. Tapi dalam fellowship
Di situ kita akan dibentuk. Saling menajamkan, saling membersihkan. Saling loh ya. Nah saudara-saudara, sebagai jemaat Tuhan kita harus belajar hal ini. Ke gereja itu bukan sekedar mau sukarelawan, aku cuma sekedar ya kebutuhanku karena aku urusan sama Tuhan. Saya enggak mau urusan sama manusia. Pokoknya saya datang, saya tidak memandang manusia, saya memandang Tuhan. Oh itu omongan yang keliru saudara-saudara. Tidak bisa begitu. Kita berkata bahwa saya urusan sama Tuhan saja, orang lain mau apa saya enggak urusan. Tidak bisa begitu. Tuhan berkata, ya aku hadir melalui orang-orang yang perengat-perengut itu, orang-orang yang ngomongannya tajam-tajam itu. Aku hadirnya melalui saudaramu itu. Nah, saudara, di dalam perjamuan itu kita dididik, kita dibentuk, kita dijadikan menjadi manusia yang terbuka. Karena kita toh makan dari roti yang sama, kita minum dari anggur yang sama. Dan kita dipersekutukan, diikat. Wah kalau begitu saya enggak mau Pak. Wah ya pilihan kita gitu ya. Kita kan tidak dipaksa sama Tuhan. Tapi Tuhan berkata mari bersekutu. Bersekutu dengan Kristus. Tetapi juga bersekutu dengan saudara. Nah itu yang pertama, dalam perjamuan kita bisa memupuk, mengembangkan sikap bersekutu kita dengan Tuhan maupun dengan saudara seiman. Nomor dua saudara, dengan Ekaristi kita bisa mengucap syukur. Dalam ayat 23 dan 24 di pasal 11 yang kita sudah baca tadi dikatakan pada waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Kata Ekaristi, Eucharistowi itu tadi, itu berarti memang mengucap syukur. Jadi perjamuan kudus itu artinya apa? Ya mengucap syukur. Pertama tadi perjamuan kudus adalah bersekutu. Yang kedua, perjamuan kudus artinya bersyukur, berterima kasih. Dalam perjamuan kudus itu kita mengucapkan syukur, mengucapkan terima kasih kepada Allah atas karunia yang Dia sudah beri kepada kita, atas semua yang dikerjakan, atas semua yang Dia sudah ciptakan. Dia ciptakan kita, Dia selamatkan kita, Dia kuduskan kita, Dia penuhi kita dengan rohnya, Dia pimpin kita tiap hari, Dia berkati kita, Dia sembuhkan sakit kita, Dia luputkan kita dari mara bahaya. Ada begitu banyak yang Allah kerjakan dalam kehidupan kita ini, dan itu patut kita syukuri. Enggak cuma berkata, oh, puji Tuhan. Haleluya. Enggak cuma begitu loh saudara, itu memang ya mengucap syukur kepada Tuhan. Kita enggak cuma berkata syukur. Tapi dengan datang ke perjamuan kudus, menerima tubuh dan darah Tuhan, lalu ketika pendeta berkata, kami mengucap syukur kepadamu karena kematianmu, kami mengucap syukur karena kebangkitanmu, karena engkau hidup kembali. Saudara-saudara, dalam perjamuan itu kita bisa berarti mengucap syukur walaupun tidak keluar dari perkataan, enggak verbal, tapi dengan tindakan kita datang bersekutu seperti ini, itu berarti kita mengucap syukur. Setiap hari kita tentu mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Pagi kita hirup udara segar, pagi kita hirup oksigen tanpa bayar. Wah kemarin ketika puncak corona, oksigen di mana-mana langka, orang bingung. WA grup dari pimpinan-pimpinan sinode yang tergabung di PGI, ramenya luar biasa. Bapak Ibu di manakah bisa mendapatkan tabung oksigen? Bapak Ibu di manakah bisa isi ulang oksigen? Kami punya tabung tapi tidak ada isinya. Sementara jemaat kami sudah betul-betul dalam keadaan urgent. Jadi saling tanya, teman berkata, oh di sini ada, oh di sini ada. Jadi ramai sekali grup para pimpinan sinode itu loh saudara-saudara. Mikirin jemaatnya supaya dapat oksigen.
Nah di situ orang sadar betapa oksigen itu sangat mahal harganya. Ada lagi misionaris Korea, WA ke saya, Pak, kami mau cari saya lihat di internet harganya sampai 45 juta. Cari dia. Wah, coba di toko ini, saya berkata, sana, enggak ada Pak. Coba di toko ini. Enggak ada Pak, saya kasih banyak alamat toko. Akhirnya dapat 2. Puji Tuhan Pak, dapat 2. Sudah saya kasihkan sama misionaris itu, Loh kenapa kok nyari-nyari, saya berkata. Banyak misionaris kami yang takut. Jadi misionaris luar negeri datang ke Indonesia juga takut saudara-saudara. Cari oksigen, muter-muter, harganya mahal, tidak apa-apa. Kalau nggak ada oksigen, cari oksigen sendiri, bikin sendiri itu ya. Mahal harganya, tetap beli. Karena apa? Oksigen itu mahal dan itu perlu disyukuri kalau pagi hari kita hidup udara segar, kita hirup oksigen yang limpah yang nggak ada batas itu dengan sebebas-bebasnya tanpa harus bayar. Itu perlu kita syukuri saudara-saudara. Kita datang di hadapan Tuhan pagi-pagi, terima kasih Tuhan. Masih nafas ternyata. Tapi saudara-saudara, ucapan syukur, rasa terima kasih dalam perjamuan kudus itu berbeda dengan syukur sehari-hari. Ya, syukur sehari atas segala berkat Tuhan itu adalah sesuatu yang menggetarkan sorga, menggetarkan tahta Bapa. Apalagi kalau kita bersyukurnya melalui perjamuan kudus. Jadi pastikan tiap kali ada perjamuan kudus Bapak Ibu hadir. Jangan berkata sekali lagi, loh bulan depan masih ada, enggak usah sekarang. Iya nak, masih ada bulan depan. Oksigennya habis terus piye gitu ya. Mumpung ada kesempatan, mumpung diberikan waktu oleh Tuhan, jangan berkata masih ada bulan depan. Selagi hari masih siang kata Yesus, selagi ada kesempatan jangan sia-siakan. Termasuk bagi Bapak Ibu yang ada di rumah. Kita memuji Tuhan hari-hari ini kita sudah boleh agak lega. Walaupun saya lihat tadi malam saya dan ibu itu keliling, ternyata orang Klaten mulai tidak tertib. Ramenya luar biasa. Di alun-alun, di rumah makan, enggak pakai masker. Oh itu bahaya sekali. Tapi kita memuji Tuhan, di tengah-tengah berjuang tetap pakai masker sampai hari ini, tetap prokes dengan ketat. Tapi bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, yang takut, termasuk perjamuan kudus dihindari gara-gara alasan takut. Mari mulai berpikir bahwa di dalam perjamuan itu kita boleh memanjatkan syukur kepada Tuhan. Dan kadarnya menurut saya itu jauh lebih tinggi daripada kita bersyukur sehari-hari di rumah. Saudara mungkin berpikir, wah bersyukur di rumah, bersyukur di gereja, sami mawon, sama saja. Tapi perjamuan itu, di situ ada cawan, di situ ada roti, itu adalah roti syukur, cawan syukur. Jadi perbanyaklah syukur kepada Tuhan. Jangan dikalahkan oleh banyak pertimbangan. Sekali lagi harus hati-hati. Tapi jangan terus terlena dan hati-hati itu menjadi alasan kita menghindar dari undangan Tuhan. Saya bersyukur hari ini jumlah kita lebih banyak. Dan semua pakai masker, enggak ada yang copot masker. Saya berdoa kita semua sehat. Amin. Karena hari-hari ini kan orang bingung itu. Kalau saya di WA orang lama, orang tidak WA saya, tiba-tiba WA, Pak apa kabar? Sehat. Atau kalau kami ke Semarang misalnya gitu, lama gak ketemu. Puji Tuhan Pak. Oh Bapak apa kabar? Nopo, dikira saya sudah mati, gara-gara berapa minggu gak muncul. Hahaha gitu ya. Karena kan tiba-tiba, baru ngobrol seminggu yang lalu, tahu-tahu sudah gak ada.
Sekali lagi kita tetap prokes dengan ketat, tapi jangan ketakutan, kekhawatiran yang berlebihan membuat kita kemudian menghindari undangan Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudara, dengan mengikuti Ekaristi kita bisa mengingat Tuhan. Pasal 11 ayat 24 tadi berkata, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti dan anggur menolong kita untuk mengingat Tuhan dan mengingat apa yang Dia telah lakukan bagi kita. Yesus berkata, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam Lukas 22 ayat 19. Nah, perjamuan itu menolong kita mengingat juru selamat kita. Mengingat kekasih jiwa kita. Mengingat junjungan kita. Kita harus terus mengingat Tuhan, bahkan lebih sering daripada sebelumnya. Coba menurut Bapak Ibu, menurut kita semua ini, seberapa sering kita berpikir tentang juru selamat? Dalam seminggu itu, berapa kalikah kita ingat juru selamat kita? Atau cuma ingat diri kita, pokoknya supaya saya selamat, supaya saya aman, supaya saya diberkati, supaya saya bebas dari corona, supaya saya tidak kecelakaan di jalan. Yang kita pikir cuma diri kita sendiri. Berapa seringkah kita memikirkan Dia, lalu membuat Dia senang, membuat Dia tersenyum. Seberapa dalam dan seberapa bersyukur serta seberapa penuh pemujaan kita kepada junjungan kita. Seberapa penting Dia bagi kehidupan kita, saudara-saudara. Seberapa banyak dalam satu hari yang kita baktikan untuk Yesus. Kita diberi waktu 12 jam sampai mungkin 22 jam, 22 jam sehari untuk ngurusi diri kita. Berapa banyak yang kita baktikan untuk Tuhan Yesus. Dalam seminggu berapa banyak, dalam sebulan berapa banyak. Barangkali hanya sedikit, saudara-saudara ya. Kita lebih mengingat nama Yesus dan Injil, itu akan berguna. Jika kita lebih mengingat nama Yesus, nama itu terukir di pikiran kita, terukir di hati kita, maka pasti kehidupan keluarga kita akan damai. Pasti pernikahan dan keluarga kita lebih kuat. Pasti lingkungan tempat tinggal kita dan bangsa kita akan lebih aman, lebih ramah, dan lebih konstruktif. Sayangnya banyak orang Kristen ingat Tuhan cuma pada waktu datang kebaktian. Ingat Tuhan cuma pada waktu dalam kesulitan, dalam kesusahan, pada waktu butuh. Saudara-saudara, melalui perjamuan kudus ini kita bisa lebih ingat. Yesus berkata, perbuat ini sebagai peringatan. Caranya ialah mengingat Dia lebih sering daripada sebelumnya, dan sekali lagi itu bisa melalui Ekaristi. Jadi mengingatnya Dia di pagi hari, mengingat Dia di siang hari atau di malam hari, mengingat Dia sekali lagi bukan pada waktu kita butuh, pada waktu kita sakit, pada waktu kita butuh berkat untuk menutup giro gitu, tapi mengingat Dia dalam suasana hening dengan sengaja. Kita sediakan waktu lalu mengingat apa yang Dia sudah perbuat. Itu penting sekali, dan terutama mengingat Dia melalui perjamuan kudus. Itu intensnya jauh lebih tinggi, saudara-saudara. Lalu yang keempat, dengan Ekaristi itu kita bisa memproklamasikan kematian Kristus. Ayat 26 tadi berkata, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan. Setiap kali kita mengelilingi meja Tuhan, kita memberitakan kepada dunia ini bahwa Kristus benar-benar mati di kayu salib, bahwa darahnya tercurah, bahwa nyawanya sudah diserahkan kepada Bapa. Ada orang dari gereja lain tidak tahu bagaimana masuk ke gereja kita. Persis perjamuan.
Lalu ketika mulai perjamuan kan saya selalu mulai berlutut duluan. Baru kemudian majelis mengikuti. Berlutut. Wah, dia pulang dari gereja ini cerita kemana-mana. Pak Yairus, penyembah berhala. Orang berkata, berhala apa? Dia sembah meja. Jadi sempat itu di kota ini tersebar kabar Pak Yairus menyembah meja. Gara-gara saya bersujud di sini, di perjamuan. Wah, belakangan enggak tahu kalau saya bersujud malah di close up sama Pak Junarka itu, sama Pak Hani itu. Enggak tahu, sepagi ini disiapkan enggak kamera khusus ya toh. Kenapa begitu? Biar kelihatan Pak bahwa Bapak bersujud. Kenapa saya bersujud, saudara-saudara? Mengelilingi meja. Di situ proklamasi, memberitakan Kristus benar-benar mati. Saudara percaya Kristus benar-benar mati? Amin. Kristus benar-benar mencurahkan darahnya. Kristus benar-benar menyerahkan nyawanya. Kita memberitakan kepada dunia, walaupun mungkin, wah dunia apa cuma di sini. Tapi orang tahu bahwa kita mengelilingi meja, kemudian membagi-bagi roti, membagi-bagi cawan. Dan di situ ada kehadiran Kristus. Saudara-saudara, ada satu ayat yang menarik dari Kolose pasal 2, 13 dan 14 dikatakan, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dan menghapus surat hutang kita yang oleh karena ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu dilakukannya dengan memakukannya pada kayu salib. Jadi sebenarnya semua kita punya hutang. Bukan cuma hutangmu kepada dealer, kepada supplier gitu. Hutangmu bukan cuma mbok pinjem itu, enggak. Ada hutang yang jauh lebih ngeri. Hutang dosa. Dan itu ditagih loh saudara. Ada catatannya semua itu hutang dosa kita. Enggak pernah lihat Pak. Enggak urusan kamu lihat apa enggak. Yang jelas adalah begitu manusia lahir di dunia ini dia punya hutang dan itu tertulis. Tapi kemudian ayat ini berkata, dia menghapus surat hutang kita dengan cara bagaimana surat hutang itu dipakukan di kayu salib. Saya enggak tahu surat hutang saudara itu selesai kalau bagaimana. Ya, yang jualan-jualan, yang pedagang-pedagang ini, ada surat hutang gitu kan, tagihan itu, ada bon itu, selesainya kalau ada tanda apa? Diapakan? Disoek-soek atau? Ya, saya sudah dibayar, itu bonnya itu dikasih tanda apa? Ya? Apa? Dicap lunas. Tanda tangan, tulisan lunas. Ada tindakan toh, ada actionnya toh selalu toh. Kalau enggak ada tindakan tulisan atau stempel lunas, ya hutangnya tetap berlaku. Lain kali ditagih, utangmu loh, udah bayar loh, buktinya apa? Loh pokoknya aku udah kelingan, aku udah bayar loh. Loh tapi buktinya mana? Loh ngaku lali kok kelingan. Ya begitu. Nah surat hutang itu kalau enggak diberesi, bahaya itu saudara. Kalau surat hutang dosa kita tidak ditanggulangi, ya besok ditagih lagi sama setan. Hutangmu oke. Maka Yesus tanggulangi. Surat hutang dihapus dengan cara apa? Dipakukan di kayu salib. Dan itu yang kita beritakan pada waktu kita perjamuan, saudara. Itu harus sering dipercakapkan, itu harus sering diberitahu, itu harus sering diperdengarkan kepada orang.
Nah, tindakan perjamuan kudus itu adalah salah satu cara kita memproklamirkan bahwa surat hutang kita sudah ditancapkan di kayu salib. Tidak ada tulisan lunas, tapi begitu ditancapkan, bereslah itu. Enggak ada cara lain, cuma ditancapkan di situ. Surat hutang kita itu kalau enggak ditancapkan di kayu salib, bukan sungguhan saudara datang lalu tagihanmu tancapkan di sini. Dicopot sama Bulani atau Bu Pujo sekarang. Ini opo gue tempel di sini, copot. Bukan itu. Kita proklamirkan bahwa hutang kita sudah lunas. Lalu kita ngomong. Kita ini seringkali terlalu banyak ngomong hal-hal sepele, hal-hal omong kosong. Gitu? Guyonan yang gak berguna. Ya bagus sih, guyonan bagus. Saya dengan ibu pun suka guyonan. Kadang-kadang setel TV cari pengkhotbah yang lucu, ya ada juga gitu ya. Tapi seringkali kita ini terlalu banyak omong kosong saudara ya. Hari-hari omong kosong. Hal-hal sepele yang gak perlu-perlu kita bicarakan. Dibanding kita bicara kematian Tuhan. Harusnya kita lebih banyak bicara kematian, kebangkitan, kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan pengharapan eskatologi bahwa dia akan datang kembali. Yang kelima, yang terakhir. Legalah saudara, kalau pendeta bilang terakhir biasanya jemaatnya terus tarik nafas. Dari tadi Bapak nusu-nusu marah-marah orang berbar gitu. Ini terakhir saudara ya. Panjang sendiri. Nda. Dengan mengikuti Ekaristi, mengikuti perjamuan kudus, maka kita mempersiapkan Maranatha, mempersiapkan hati kita untuk menyambut kedatangan Kristus kedua kali. KKKK itu singkatan, kedatangan Kristus kedua kali. Supaya enggak panjang itu jadi saudara itu saya singkat. Ya, dengan ikut perjamuan kudus, dengan mengikuti Ekaristi, kita berarti mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Kristus kedua kali. Itu adalah hari yang mulia. Hari kedatangan Tuhan kita itu hari yang mulia. Beberapa agama di dunia ini menanti hari itu. Cuma tujuannya sendiri-sendiri. Islam berkata begini, nanti Isa akan datang lagi. Untuk apa? Membuat orang Kristen jadi Islam. Tujuan kedatangan Isa turun dari surga nanti datang lagi. Ya enggak tahu bagaimana. Satu pihak mereka berkata dia dikubur, masih ada di situ, Yesus itu. Nah Isa yang itu beda sama Yesus. Isa yang akan datang itu bukan Yesus itu. Isa akan datang lalu bikin orang Kristen bertobat jadi Islam. Sesudah itu mengalahkan Dajjal. Amin. Saudara percaya? Sudah tahu, ya sudah. Kemudian Yahudi juga menanti Mesias. Tapi mereka berkata Mesias itu akan datang menolong orang Yahudi, memulihkan Yahudi menjadi bangsa yang hebat, bangsa yang kuat. Bangsa lain enggak urusan, enggak ngerti itu. Pokoknya Mesias akan datang cuma urusannya sama Yahudi, supaya Yahudi pulih lagi menjadi bangsa, menjadi agama yang tangguh, yang ada hubungan yang baik lagi dengan Yahweh. Karena ribuan tahun mereka enggak punya tempat ibadah yang benar. Jadi mereka menanti-nanti itu. Tapi orang Kristen saudara menanti Mesias, menanti Isa, menanti Yesus, namanya sama semua itu. Untuk apa saudara-saudara? Untuk menjemput kita yang percaya kepadanya. Lalu diangkat ke awan permai. Lalu memerintah bersama dia 1000 tahun. Sesudahnya masuk surga semuanya. Itulah pengharapan Maranatha. Itulah pengharapan yang paling tinggi dalam kehidupan kita. Hari itu hari yang mulia, hari yang didamba-damba. Datanglah, ya Yesus, Maranatha datanglah. Karena hari kedatangan Tuhan pasti dan sudah tidak lama lagi. Kalau pendeta bilang begini, jemaatnya berkata, "Allah, dulu tante saya
80 tahun lalu Yesus mau datang. Mana sampai sekarang udah 80 tahun Yesus nggak datang-datang. Itu yang ngomong gitu orang Kristen sendiri, saudara ya. Tapi saya beritahu Yesus pasti akan datang. Nah, kita perlu mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati kita, mempersiapkan mental kita untuk jumpa. Itu kayak apa kira-kira? Kalau Yesus lihat wajahku, kira-kira responnya bagaimana? Kalau Yesus datang lihat aku, kira-kira responnya bagaimana? Pernah nggak saudara berpikir, kalau Yesus datang lalu ngelihatin saudara, ya wis pergi, lihat lagi yang lain. Atau, nah gitu. Kau tak cari. Lalu apa Tuhan? Selama ini aku perhatikan. Aku gatek kayak kowe tenan. Saudara nggak pingin begitu? Dari sekian miliar yang masih hidup sekarang orang Kristen itu 2,3 atau 2,8 saya lupa, 2,3 miliar. Yang sudah mati berapa miliar? Lalu yang mati bangkit, yang masih hidup diubah sekejap. Lalu Yesus, apa saudara pikir Yesus cuma begini, raja di atas segala raja, cuma terus manggut-manggut? Enggak. Dia akan, kamu di situ toh, Bang, senang dipanggil Bang apa Bang gitu. Kalau Yesus panggil gitu senangnya panggil apa? Aku dipanggil J gitu juga boleh, atau Rus gitu boleh. Saya dipanggil orang kan macam-macam toh. Aku tahu namamu, aku kenal engkau, kata Yesus. Dan itu hari mulia. Nah, di perjamuan kudus itu kita diajak mempersiapkan diri menyambut hari kedatangan Tuhan. Saudara-saudara, jika kita tidak hadir dalam Ekaristi, itu sekali lagi saya ulangi, itu berarti kita menghindari Tuhan. Di pendahuluan tadi saya pakai lagi di kesimpulan ini. Kalau kita tidak hadir dalam perjamuan kudus, kita menghindari Tuhan dan berkat-berkat yang 5 itu tadi kita tidak akan dapat. Tuhan sendiri undang kita, Tuhan sendiri hadir di sini. Oleh karena itu mulai besok, bulan depan dan seterusnya. Bapak Ibu yang di rumah juga saya ingatkan, kecuali yang di luar negeri. Luar negeri datang khusus kebaktian perjamuan kudus ya, kasihan. Tapi Bapak Ibu yang di rumah, yang nyaman, yang kelihatannya takut, segala macam alasan. Mulai bulan depan, katakan kepada Tuhan, Tuhan saya mau hadir di sekitar mejamu. Aku mau menghadiri undangan, pergi ke gereja kondangan. Jadi saudara mulai tanamkan di pikiran, tiap minggu pertama kondangan. Amin. Sing mantu siapa? Orang mantu cuma pesta. Siapa yang bikin pesta? Tuhan Yesus Juru Selamat. Jadi mulai minggu depan tambah banyak lagi. Saudara yang hadir pagi ini, jangan berkata, alah ngono tok 7 bulan nih. Bulan depan ora teko. Saya kira kaya apa gitu ya tah. Nah, saudara-saudara sekalian, mari kita persiapkan hati kita untuk bersekutu dengan Dia di meja perjamuan, walaupun yang membagi majelis, tapi secara teologis kita ada di meja. Walaupun mejanya bikinan manusia, tapi itu adalah mejanya Tuhan.